Kak Raisa yang main sama aku, main tembak-tembak. Call of Duty. Gue sebagai sutradara di lokasi itu lumayan sulit memanggil pemain karena pemain gue main game semua. Dia Call of Duty, ini satu Mobile Legends ya kan. Jadi menurut kamu nikah muda gimana? Itu berat deh pertanyaannya buat dia. Kasihan banget ya Allah. Emang aku boleh ngomong nikah-nikahan? Ini apaan sih podcastnya? Ini kan judulnya Imam Tanpa Makmum. Kalian udah ketemu menarik belum? sekali dari sutradara kita. Inilah jawaban dari Fonzi. Iya. Kriteria cowoknya Fonzi. Teman seru CGV, selamat datang di CGV Ngobrol Seru Bareng Kes. Kenalin gue, magang, nama gue Jomai Timo. Di sebelah kanan gue sudah ada Raisa. Ada. sebagai Zahra. Syakir Daulay sebagai Imam. Foni Felicia sebagai Naira. Abi Barakbah sebagai Babam. Aini sebagai Lingling. Yap. Kami Kami dari Imam Tanpa Makmum. Ya. Enggak, gue sangat terpukau sama Abi. Aku panggilnya Abi ya. Iya. Abi sama Amy. Ini kan paling muda kan. Paling muda. Kalian paling muda. Gimana ceritanya? Gimana perasaannya dulu deh? Gimana perasaannya satu proyek sama kakak-kakak di depan kalian ini? Senang. Kalian merasa semakin dewasa nggak di proyek ini sebagai anak-anak? Enggak ya, tetap jadi anak-anak ya. Abi gimana, Bi? Perasaannya Senang dong, main di proyek ini? senang banget dong. Mainnya juga kan bareng Kak Syakir, bareng Kak Fonzi. Mereka jahil nggak kalau di set? Enggak, Aku juga main sama Kak Syara. Anak-anak zaman sekarang gitu ya, senangnya tuh syuting gitu. Kita dulu senangnya main kelereng. Iya benar, main layangan. Main layangan, main gambaran. Kamu tanya, kamu senangnya ngapain syuting? Nggak ada yang jahil. Gimana di set tuh, gimana waktu di lokasi? Aku bawel. Iya sih bawel banget. Sadar. Sadar. Abi, bener nih nggak ada yang jahil kakak-kakaknya nih? enggak kok. Seru banget ya syutingnya? Seru Syutingnya semua. berapa lama sih? Kita syutingnya tuh sekitar sebulan ya, sebulanan lah, kurang lebih. Sebulan ya? Sebulan Ada di pantai di dekat di ujung Banten, ada di Bogor juga. Oh, 2 lokasi. 2 lokasi di Bogor. Bogor buat set Melayunya. Sebulan syuting. Pertanyaan standar di bioskop-bioskop lain nih. Juga ditanyakan di CGV. Kita ke TV. CGV, Ling-Ling. Beda dong, CGV sama TV. Ling-Ling. Bagaimana proses syutingnya tuh sebulan itu di 2 lokasi? Proses syutingnya karena di sini aku memang sebagai produser sutradaranya juga. Kalau aku pribadi pastinya pusing ya. Tapi sebagai pemain, maksudnya yang orang yang suka dengan film gitu, menikmati banget lah proses-prosesnya gitu, menikmati proses keseniannya. Apalagi ini debut aku bikin film di layar lebar, jadi banyak hal yang aku pelajari dan ternyata seru lah gitu dari senior-senior gitu. Dan ternyata pemain-pemainnya juga di luar dugaan aku menemukan kenaturalan sama mereka. Jadi mereka tuh main kayak nggak acting ya, Kayak lagi main. iya kayak lagi menjadi diri mereka sendiri, cuman memang dijagain aja secara teknis, tapi secara emosi, secara gestur, secara karakter kayak udah nyatu aja sama keseharian mereka gitu. Karena emang gue juga awal menemukan mereka ngobrol dulu ketika gue, wah ini sesuai nih dengan karakter yang gue pengen. Akhirnya mereka main gitu. Jadi seru banget proses syuting sebulan itu. Ada apalagi kita syuting pas musim hujan lagi ya. Jadi pasti banyak istirahatnya. Challenging banget tuh pasti. Challenging banget. Apalagi ada outdoornya. Tapi kalau kemarin gue lihat di kolom komentar gitu, apakah benar film ini menjadi film pertama ya, Za? Film dengan sutradara termuda. Benar ya berarti ya? Iya, kalau mereka nggak jadi sutradara sih ya. Jadi ya mungkin ya di Indonesia, mungkin di Indonesia sekarang 21 tahun. Tapi gue pertama ngedirect tuh umur 19 tahun. 2 tahun lalu justru. Filmnya judulnya? Aku Bukan Jodohnya, cuman di OTT. Oh, oke. Di OTT, nah pada saat itu bagus ternyata hasilnya dan
akhirnya ya udah disupport lagi untuk yang kedua. Iya. Dan yang kedua ini karena udah selesai pandemi waktu itu, gua kan nggak mau juga maksain orang, wah harus ke bioskop ntar orang pada sakit, gue yang dosa gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udah pas udah selesai pandemi, ya udah gue bikin buat layar lebar. Inilah makanya debutnya ya. Ya debutnya. Oke, ini kan kalian semua pertama kali pasti promo ke CGV kan, Mei, betul kan? Pertama kali kan. Nah, CGV itu beda sama bioskop lain. Wis, apa itu bedanya? Pertanyaannya, Syakir, pertanyaannya nih. Apa yang beda? Siap-siap untuk terpukau ya, Mei, tahu kan? Terpukau kayak ngomongin gitu. Siap ya? Siap ya? Udah siap ya aku tanyain ya? Nggak tepok dong, Link. Oke. Pertanyaan pertama nih. Jawab masing-masing ya. Lagi di mana? Lagi di mana? Lagi ngapain waktu dikabarin main Imam Tanpa Hobi? Iya anjir beda banget pertanyaannya. Dari Raisa dulu deh. Aku tuh di rumah. Di rumah. Iya, di Lagi rumah. nyapu kah? Lagi baca majalah? Di rumah lagi. Benar tuh di rumah. Main game. Kapan sih? Aku Pas lupa. dikabarin itu loh. Di rumah lagi main game kalau nggak salah. Di rumah Terus lagi tiba-tiba main ditelepon. Enggak, gua mau benerin dia nih. Oke. Dia lagi nongkrong, gua todong. Lu main dong film gua gitu. Nggak mau. Terus iya nggak mau, tapi iya sih nggak mau. Akhirnya pas Kamu nawarin berapa kali tuh? iya, tapi nggak pernah mau. Akhirnya Oh. ditelepon sama guru kita lah. Kita kan ada ngurusin satu yayasan gitulah kan. Kita belajar di situ juga. Akhirnya pas ditelepon sama guru, ya dia lagi main game kan di kamar. Iya. Kayak gue 3 bulan nyuruh main dia nggak mau. Ya cuma guru ngomong kayak, lu main di belum Syakir ya. Dia langsung iya dia. Nah, kalau dari lo deh, Syakir, kayak project ini datang ke Tadi belum jawab satu-satu. Tadi belum jawab masing-masing. Ini kan, ini lo yang bikin. Heeh. Ya lo udah pasti main dong. Iya. Projectnya Oke. jatuh di pangkuan lo gimana? Oke, kalau project ini jatuh di pangkuan gua, karena sebenarnya gua nggak ngira juga. Tadinya pertama kali bikin film kan capek banget tuh ya. Aduh, masih pengen gak ya bikin film gitu. Tapi makin kesini gue lihat, waduh, kalau bukan kita siapa nih gitu ya kan. Orang semuanya berlomba-lomba bagus, berlomba-lomba ke barat gitu ya, berlomba-lomba untuk teknis dan apa-apa yang bagus, tapi nggak ada yang berlomba-lomba untuk cerita yang bermanfaat gitu loh, cerita yang bagus gitu ya kan. Di cerita nggak ada yang berlomba-lomba nih, ya udahlah gue pengen masuk di yang memang ceritanya oke, worth it buat anak muda yang ke bioskop, mereka terhibur tapi juga mereka ada yang dibawa gitu ketika keluar di bioskop gitu ya kan. Bukan berarti juga full mereka dinasihatin, orang kan anak muda ke bioskop bukan pengen dinasihatin kan, tapi pengen dihibur kan, tapi minimal ada yang mereka bawa lah gitu. Ya udah akhirnya benar tuh yang pertama, project pertama itu sukses 1 juta penonton di OTT, salah satu OTT. Akhirnya mereka bilang, Kir, coba deh ke layar lebar gitu. Kita siap support deh kata mereka gitu. Oh ya udah, gue bilang. Syakir lagi kepikiran cerita apa? Ya udah gitu kan. Gue langsung cerita aja. Ini ceritanya begini. Ya udah siapin Kir decknya. Malam gue siapin 30 menit doang decknya. Ngasal aja, Imam Tanpa Makmum tuh kepikiran gitu. Akhirnya gue lempar ke mereka, udah tuh. Cuman selang 2 hari ya Pak, Kir udah ya jalan ya gitu. Udah kita yang support gitu. Ya udah akhirnya, wah ini tanggung jawab buat gue kan, layar lebar nih. Akhirnya jatuhlah ke pangkuan gue. Gue bikin skripnya dulu. Setelah bikin skrip, pandemi selesai. Teman-teman artis yang di film waktu itu lumayan susah tuh buat ngajak mereka syuting. Karena yang ini ya, yang grade A-nya semua ya. Teman-teman gue yang maksudnya yang memang biasa di pemeran utama, mereka sibuk semua tuh setelah pandemi. Karena kan ada syuting yang tertunda sebelum pandemi. Akhirnya ya udah, gue kayaknya seru ya kalau bisa menciptakan karakter atau menciptakan seorang aktor atau aktris gitu. Kayaknya seru. Apalagi kan gue memang nongkrong kadang-kadang malam-malam tuh sama senior-senior IKJ gitu ya kan, di di Teh Tarik Joni tuh. Jadi memang gue punya mereka gitu, sayang kalau nggak dipakai buat nyiptain aktris aktor baru gitu. Akhirnya ya udah, gue ketemu dengan mereka gitu yang secara looks kreatif emang gue kira cocok. Nah setelah itu di coaching ya udah
Jadi awal itu jatuh ke pangkuan gue ya karena memang diminta. Jadi gue pertama bikin film tuh bukan karena bikin film yuk, film yuk. Tapi karena memang ada permintaan dan gue lihat peluang ini bagus. Satu buat gue menginspirasi anak muda, kedua pasti secara bisnis oke. Dan gue juga hobi di film, akhirnya udah gue terima. Gitu. Mantap sekali. Kita masuk ke kakak Fonzi. Nggak diedit di sini mah beda pokoknya. Pokoknya kita ada salah, ada apa, nggak ada yang diedit karena editornya sibuk. Kakak Fonzi, waktu itu di mana lagi ngapain? Aku lagi di kamar, Lagi main game juga? lagi main TikTok kayaknya. Lagi nonton TikTok. Lagi scroll Iya. di... Terus kayaknya kamu WhatsApp ya? Iya. Kamu dapat nomorku dari mana ya? Ini dia. Kita akan tahu ceritanya nih. Dari mana Syakir dapat nomornya Fonzi? Ya. Kita kan ini badan intelijen jomblo gitu. Jadi kalau udah sekali seret kita panah tuh, pokoknya sumnya gitu cari. Enggak lah. Akhirnya dapat. Enggak kebetulan Fonzi ini temennya temen gua. Oh. Temen dekat gua di Fatih kan, Keti. Oh, Kathy. Oh Keti iya. Fakandi. Fonzi pun baru tahu di sini sekarang. Aku baru ingat. Berarti waktu itu kaget juga dong kayak ini anak Iya, dapat iya. nomor dari mana? Iya, makanya aku sempet nanya kan di WhatsApp kayak dapat nomor halo, dapat nomor dari mana? Ya gitu, tapi aku udah lupa, sudah lama. Iya, ternyata ada Kathy ya. Ya dari Keti gitu kan aku. Temennya Keti gitu. Gue lihat followingnya memang ada teman gua. Ya udah gitu. Gua awal dia lucu nih. Kan gua pilih di TikTok ya kan. Dia lewat sekali, terus lewat 2 kali. Yang lain cuma lewat sekali. Gue bilang nih anak kalau lewat yang ketiga kalinya gitu bilang. Gua kontak. Bener lewat yang ketiga kalinya. Semesta mendukung ya. Iya. FYP mendukung gak sih? Terus akhirnya pas itu Oh ya, setelah itu ya aku kan emang tertarik di per-actingan gitu kan. Terus dapet tawaran ya pastinya aku mau mencoba. Jadi ya udah aku yain, terus sempat ya chat ngobrol-ngobrol masalah kayak ya kamu passion gak lalala, ya itu inget gak Kir? Iya. Ya, terus aku bilang iya aku passion, aku mau mencoba lalala, terus kayak ya udah gas. Gas lah ya. Dia memang mau latihan. Pokoknya syarat kalau di PH gue main memang sebelum syuting kita minimal 2 minggu deh harus sediain waktu latihan. Ya lebih lama lebih bagus. Cuman pada saat itu kan Fonzi kan juga sibuk. Jadi gue minta ya udah 2 minggu deh. Gitu, dan dia mau latihan nari, latihan acting. Sampai kita ke tengah-tengah jalan ya waktu itu ya. Ke lampu merah Fatmawati gue bawa. Jadi dia kan ceritanya di sini kan ngurusin anak jalanan nih. Gue bilang, "Lo ekstrovert introvert?" Waduh, gue sebenarnya introvert nih kata dia. Wah, lo harus menjiwain ya. Udah kita ke ini deh, ke lampu merah Fatmawati. Gue bilang, "Udah di lampu merah Fatmawati gue suruh teriak-teriak di depan Citos tuh." Udah. Gitu. Selain kasihan, pertama itu malu-maluin. Kedua bau matahari ya. Tapi kan itu proses menyatu dengan jalanan. Menyatu dengan karakternya. Iya. Abi yuk. Kamu lagi di mana, lagi ngapain? Ingat nggak? Jangan bilang lagi main bola ya. Lagi ngapain kamu? Ingat nggak? Lagi di rumah deh Lagi di kayaknya. rumah. Sambil nonton TV kalau nggak Nonton salah. TV. Udah gitu kamu dikabarin, Abi main ya. Gitu. Iya. Terus Sama Kak Syakir yang ngabarin. Yang Iya. ngabarin siapa? Oh, bukan. Oh bukan. Abi ngabarin siapa? eh, Ibu. Oh, apa namanya talent coordination ya. Oh oke. Tapi nggak lagi syuting waktu itu. Ini kecil-kecil sibuk juga nih pada juga nih. Lagi santai ya di rumah ya. lagi syuting. Lagi syuting tapi nonton TV. Lupa saking banyaknya syuting Saya lupa. lagi syuting tapi nggak apa-apa. Pokoknya lagi nonton TV di lokasi syuting. Nah, Aime, kamu lagi di mana, lagi ngapain? Ingat nggak? Banyak. Aku cuma ingetnya kalau mamaku yang bilangin ada aku dapat imam sama mamaku. Oh gitu. Habis itu aku happy. Happy-nya gimana? Coba bukain. Gitu. Balik. Ini tuh bener-bener apa ada coba. Bener. Habis Kalau itu kamu tonton konten CGV yang lain, habis nggak ada dibagus-bagusin. Pokoknya kalau emang ceritanya menarik Sebenarnya pasti yang menarik. diambil tuh bukan cerita syutingnya yang begini-begini ya dia. Ya betul. Gimana Aime? habis itu mbakku langsung peluk mamaku. Sebentar, kenapa mbak kamu yang meluk mama kamu? Kamu dong yang meluk mama kamu dong, Aime. Kenapa jadi mbak kamu? Coba. Kenapa? Aku happy. Mbak kamu happy kan? Wah, Aime Aku main juga. Kamu pelukan sama mbak kamu.
Nggak tahu. Kamu peluknya sama mbak kamu sama mama kamu? Nggak tahu. Ya ampun, ya udah. Aku udah. lupa. Ya udah nggak Ini apa-apa. pertanyaannya menjebak ini. Oh, udah, nggak apa-apa. Gue mau balik ke tadi Syakir sempat mention Fonzi ngedance. Apa ngedance apa kamu? Itu aku belajar tari Melayu, Zapin ya, Zapin, tari Zapin tuh tari Melayu. Terus Bollywood ya Kir? Iya. Koma dulu sebentar. Sebelumnya kamu belum ada pengalaman menari ngedance mania, Sebenarnya aku ada basic ngedance tapi modern dance. tapi nggak yang Melayu Ya, itu. nggak yang tradisional Ya. gitu. Terus kemudian aku disuruh belajar Zapin, Bollywood sama Jaipong. Waktu itu aku kayak, aduh, aku nggak pernah tradisional kan, terus tradisional kan kayak sulit gitu kan. Tapi ya udah karena aku penasaran gitu, aku pengen coba, aku mau coba. Akhirnya bisa. Yeay. Nah, ini berarti dikerjain Syakir lagi kan? Kayaknya sih. Ya, udah dijemur ya Iya siang-siang. kayaknya iya sih. Sekarang nari lagi. Waduh. Jadi emang pas gue mulai dari TikTok juga, kan di sini memang karakter Naira dia akan dance kan. Ya, selain ngurusin anak jalanan tadi itu. Saya ngurusin anak jalanan, terus ya gue lihat juga ya kan TikToknya. Oh ini anak kayaknya ada bakat dance, gitu. Iya. tinggal memang diasah aja gitu. Sebentar, gua koma. Lu pas nulis skrip mini sinopsis berarti Hah? karakter Fonzi udah ngedance tuh di situ. Pas Apa lu karang-karang di tengah-tengah? Oh no, memang dari awal nulis skenario itu Kayaknya memang nih, ada karakter dance. Fonzi ini emang ngedance nih. Iya emang ngedance karakter Fonzi ini kan sebagai Naira. Naira ini memang ada dance-nya gitu. Karena gua salah satu idola gua kalau di Indonesia kan mungkin Pak Deddy Mizwar gitu. Kalau di luar itu Amir Khan. Jadi memang Bollywood gitu. Kalau di baratnya pasti Christopher Nolan pastilah ya kan. Jadi memang gue bilang pengen lah. Dan gue lihat sama di film Indonesia nggak ada yang serius juga bikin nari-narinya gitu, kecuali memang benar-benar film musikal gitu ya kan. Ya udah akhirnya gue panggil memang pelatih dance, gue bilang bikin koreonya, gue kasih reference nih film-film Amir Khan, gue bilang. Ya udah, tapi bikin jangan kayak mereka, ini cuman kita bikin ala Melayunya gitu. Susah nggak? Dari 1 sampai 10? Sebenarnya yang agak sulit tuh Jaipong sih. Kalau Zapin sama Bollywood tuh sebenarnya menurut aku nggak sulit, cuman hafalan aja. Kalau yang Jaipong kan kayak harus kayak apa sebutannya benda ya, ngebenda, Nanti editor kita nulis di bawah. ngebenda Bisa jawab sekarang. yang kayak setengah squat gitu. Iya. Setengah yang- squat, Ya itu yang kakinya kayak agak gitu. Agak Apa sih namanya? agak gitu ya. Ya gitu itu pegel banget kan. Terus kayak di tradisional nggak ada basic juga, jadi itu susah sih. 7/10 susah. 7/10 susah. Pertanyaan selanjutnya buat kakak Raisa. Iya. Di film ini kamu harus acting genit. Ini kamu banget nggak in real life? Iya. Atau malah aslinya pemalu? Wait, sudah bisa dijawab dengan gerakan tangan. Jadi kita Sangat Enggak. tidak genit. sebentar. Saya yang semua ditanya. cewek di balik layar itu sebenarnya Tolong. bukan saya- diri mereka di Ini depan layar. siapa, gitu. siapa Ayo, yang ditanya? berantem, boleh. Enggak, setuju nggak? Setuju nggak lu? Siapa Semua yang cewek di di balik layar. Jadi kalau cewek di depan layar dia, berarti di belakang layar dia pendiam. Iya betul. Berarti Tapi kalau cewek di depan layar pendiam, berarti di belakang layar dia belakangnya pendiam. genit. Iya benar-benar. Setuju nggak lu? Setuju gua. Bagaimana Raisa? Setuju nggak? Bagaimana? Tidak. Nggak anak usah. kecil. Maksudnya? Ngapain? Gak usah nanya aku udah. Jawab aja dia yang jawab deh. Oke, berarti kamu Tuh kan? aslinya galak kayaknya. Malu kakak. Ya kakak malu. Ayo. Iya, saya malu. Tadi dia semangat banget dia yang jawab. Aku Ponzi yang nih, ditanya. Misalnya di depan layar kalah, pasti di belakang layar dia ulti gitu. Atau malah aslinya pemalu, enggak kan? Enggak, aslinya sebenarnya tapi biasa maksudnya di aja. film ini kamu genit kan? Aku di film ini genit banget, Berarti tapi dikerjain sama Syakir lagi Imam. kan? Iya, benar. Dia Emang. kalau nggak ngerjain Bisa orang ngeok, kayaknya kurang gitu. ya. Emang gitu, tapi aslinya nggak genit, maksudnya biasa, Biasa aja gitu. Jadi Ya, tergantung kalau ke teman mungkin ya playful dikit lah, Playful. namanya juga ke teman dekat gitu kalau sama kan. orang baru kenal kan tidak mungkin dong. Iya, Jangan komen-komen macem-macem ya. Gua larang nonton di sini. Lu nonton sebelah aja lu. Gimana Kak Rasya? Iya, Ya pokoknya sama orang lain mah enggak itulah ya. ya biasa aja, nggak genit juga. Ini emang suka berlebihan orang. Oke. Aimi dan Abi.
tadi kan kakak ini udah dikerjain. Hah? Dari segi karakter, kalian dikerjain juga nggak? Kamu inget nggak dikerjain apa? Nggak ada. Enggak. Kenapa nggak ada, Amy? Ada dong. Cuman ada kakak-kakak yang namanya Amir, dia selalu cubit aku. Yang mana orangnya? Kak Amir. Pause dulu syutingnya. Gimana orangnya? Cubit anak kecil ya, Amir. Weh. Amir tuh dulu ada sempet apa namanya asistenin gue juga soal Oh. syuting. Itu dia. Karena dia gemes sama kamu. Iya, kamu lucu banget soalnya. Abi, ada pengalaman dikerjain nggak kayak kedua kakak cewek ini? Enggak ada sih. Santai-santai aja ya. Enggak, ini sebenarnya ya. Ini mereka ngerjain kita pas syuting sebenarnya. Padahal ini Kak Raisa yang main sama aku, main tembak-tembak. Call of Duty. Kan lagi syuting, Amy. Kenapa jadi Call of Duty? Pas tunggu. Oh, pas tunggu, betul. Kalau lagi tunggu Syuting. callingan, boleh main game. Tapi sebaiknya Amy dan Abi kalau lagi nunggu syuting belajar penjaskes, PLBJ. PLBJ itu ya itu tentang pelajaran Jakarta Iya. itu. PLBJ itu kayak budaya. Iya betul, budaya Jakarta betul. Habis Belajar. memory itu. Jangan main Call of Duty ya. Bang, boleh cut dulu nggak? Cut, enggak, Memang. ini lanjut pokoknya. Memori ku habis, ini aja 15 detik. 15 detik. Nah itu masuk ntar jadi Jadi apa? jadi clickbaitnya buat orang nonton 15 detik memori gua habis. Gitu di depan aja itu itu yang di depan aja. Pokoknya beneran di sini begitu sumpah. Jadi tahu nggak? Sebenarnya gue sebagai sutradara Ini di apaan situ, sih podcastnya? Raisa. gue sebagai sutradara di lokasi itu lumayan sulit memanggil pemain karena pemain gue main game semua. Dia Call of Duty, ini satu Mobile Legends ya kan. Jadi udah mana pemain gue, tapi untung udah gue readingin sebelum syuting. Jadi kalau Sebelum di yang sebulan itu. iya sebelum yang sebulan. Jadi di lokasi mereka mau ini ya udahlah mereka ngilangin capek. Ntar masuk set gue push lagi gitu. Kalian berdua gamer ya? Enggak, Fonzi aja yang gamer. Fonzi aja. Fonzi ya? Kamu gamer ya? Gamer mania Fonzi Gamer bro. mania. Wes, gamer bro. Hidup gamer. Kayak harus nggak harus sebenarnya. Demi apa ini random banget sih? Pokoknya emang begini. Satu gamer yang kelihatan, satu nggak kelihatan nih. Sebenarnya dua-duanya gamer nih. Oh. Coba tapi boleh lah kita Senang main tanding. game, Seneng cuma main nggak. seneng main game tapi tidak memainkan perasaanmu. Oh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nomor berapa nih sekarang? Udah mau muter nih. Oh, filmnya ngangkat isu nikah muda bener ya? Iya benar, sudah muda. Kalian sendiri bertiga deh. Aku tidak mungkin tanya. Tapi nggak apa-apa kali ya kita tanya pemikiran. Oke, boleh. Jangan dong, kamu Nggak belum apa-apa. belum nyampe otaknya. Amy dan Abi nanti buka YouTube SCGV 10 tahun lagi. Aku kasih linknya nanti. Tonton jawaban kalian. Kalau Maknya di sana, aduh anak gua masih kecil katanya. ya, pokoknya ini judul kontennya adalah eksploitasi anak. Amy, kalau udah gede pengen punya pacar kayak Enggak, siapa? video cuma dikit-dikit aja. Pacar yang Oh mati. Kamu di TikTok suka lihat siapa? Geser aja, BTS. geser. Kamu dengerin BTS nggak? aku nggak lihat TikTok kan. Oh iya benar kata mami kamu. Dia videonya nggak 15 detik, urusan 15 detik. TikTok. Kamu pengen punya pasangan kayak siapa? Siapa yang keren menurut kamu di Call of Duty itu ada tuh yang keren. Gak apa-apa. Kalau putih itu siapa? Call of Duty. Call of dong, Duty Amy. game. Enggak. Tanya aja langsung, kamu mau nikah umur berapa? Hah? Kamu mau nikah umur berapa? Aduh kesianan banget ya Allah tanyaannya. Kabur. Kabur. Lanjut. Teman hidup. Aku nggak ngerti semuanya. Nggak apa-apa Amy. Tapi aku mau dapat pacar yang baik, Bagus. Apalagi? yang kind. Kind. Bagus. Oke. Baik sama kain sebenarnya sama tapi nggak apa-apa. Ayo terus. Yang banyak banget. Boleh. Boleh. Emang sudah dari kecil ya ditanamkan. Boleh. Abi, Abi. rambutnya panjang dong. Ya nggak? Iya. Wah, terus apa lagi? Oh, iya. Ini pada Abiu, menurut Abiu nikah muda tuh gimana? Abiu kan pasti udah lebih dewasa, punya adik kan? Iya. Jadi menurut kamu nikah muda gimana? itu berat deh pertanyaannya buat dia. Kasihan banget ya Allah. Tapi gua umur segini waktu itu udah jawab gua. Udah jawab. Iya parah ya gua ya. Makanya gua. Dari Fonzi dulu terus Raisa baru nanti Syakir yang jawab. Iya. Apa? Fonzi, Dari menurut Pendapat kamu? tentang nikah muda. Yes. Kalau
udah ada pasangannya yang tepat nggak masalah. Kenapa kacang ya? Tergantung masing-masing orang. Tergantung masing-masing orang. Tapi sekarang umurnya berapa Fonzi? Aku 23. Pas. 23. Sudah pas secara Masalah nggak sih misalnya lebih tua lebih muda gitu? masalah nggak? Enggak sih, menurut aku kalau dari segi umur itu sangat nggak masalah. Karena aku sendiri kayaknya mau nikahnya agak tua. Oke. Kalau aku, personal. Oh. Oke, kita kunci jawabannya. Raisa sekarang. Iya. Menurut Raisa gimana? Nikah muda enggak sih, biasa aja. Biasa aja lah ya, nggak Enggak menentang yang juga. harus, ya terserah orang, masing-masing pribadi lagi, balik lagi sama kayak Fonzi. Sama tergantung kesiapannya lah ya. Iya benar, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau merasa udah siap boleh, kalau nggak siap jangan dipaksain. Kak, Iya, Naimi. Udah nemu jawabannya. emang aku boleh ngomong nikah-nikahan? Tergantung ini kita lanjut, kita tetap rolling. Aku tanya mama kamu dulu. Aku biasanya kalau mau nikah itu pas umur 26 mungkin. 26, nice. Sekarang umurnya baru 6. Kamu Sekarang berapa? 9, Enggak, 10, Berapa tahun? 10. Oke, 16 tahun lagi tanya lagi ya. Sebelum 11 kan? Oke, 15 tahun lagi. Kamu aku kasih link. Nanti nonton video ini. Syakir. Nikah muda, pendapatmu? Enggak, Enggak ya? Nikah muda enggak ya? mending bilang enggak supaya memang mereka mindsetnya bukan nikah muda tapi nikah di waktu yang tepat gitulah ya. Karena tadi kan bilang asal siap. Nah sekarang siapnya kita nih harus apa nih? Kalau menurut gue nikah itu kesiapannya bukan cuman soal saling suka kesiapannya. Terus bukan cuman saling siap secara materi tapi saling siap secara emosi. Itu yang paling penting sebenarnya. Karena nanti ada materi nggak ada materi, emosi lu diuji saat lu seneng gimana, saat lu sedih gimana, berdua ya kan? Jadi menurut gua kalau lu belum bisa ngatur emosi lu terhadap diri lu sendiri, jangan coba-coba mengatur emosi dua orang dalam satu rumah tangga gitu. Jadi mending Kalau lo masih ribut perkara pasangan lo jawab terserah, terus ribut di mobil, jangan nikah dulu. iya. Pertanyaan selanjutnya, tadi udah gue tanyain ke adik-adik penerus film Indonesia. Kriteria kalian masing-masing dong, boleh nggak? Boleh. Siapa Raisa dulu dong. Kriterianya nggak muluk-muluk sih, yang penting bisa ngertiin aja. Bisa ngertiin kalau pulang syuting tuh suka malam, kalau disuruh jemput mau, jangan alasan lagi main game aja. Atau aduh aku futsal nih. Nggak usah nonton di CGV loh. Terus ngertiin. Oh, enggak jawab gitu loh. Oh iya, ya aku emang yang memperkeruh. Yang ngertiin, Yang ngertiin aktivitas kamu. Nah, terus habis itu nggak terlalu posesif, boleh nanya beberapa kali tapi jangan yang Jangan seharian dong, bawel bos. gitu. Terus habis itu ya perhatian lah. Perhatian. Terus orangnya namanya juga cewek pasti senang ya dipuji gitu ya gitu. Terus habis itu ya maksudnya disemangatin lagi atau gitu aja. Semangatin ya, semangat ya Semangat. sayang. Udah Semangat tinggal main 2 scene gamenya, lagi. iya. Gitu ya. Iya gitu deh. Cukup standar buat teman seru CGV yang merasa cocok. Nggak, itu sebenarnya bahasa ambigu cewek menurut gua. Inti dari Kontra lagi lo ya. Kontra lagi gua. lo ya. Dia selalu ngontrain orang-orang emang. Apa gimana? Enggak, gua kontra terhadap memang perempuan-perempuan yang jelas gitu loh ngomong. Intinya kan kalau ngertiin coba ngertiin cewek susah banget nggak? Susah. Kamu pengen makan apa? Harus detail dong. Tadi dia dibilangnya Kadang standar. kita udah coba ngertiin masih salah ya kan? Benar. Kalau cewek bener nggak? Iya. Wah, lihat tuh gua. Cewek akan selalu nggak Akhirnya setuju. ada yang belain aku, ya Intinya kalau cewek belain bilang, aku, Fonzi. kalau cewek bilang pengen di ngertiin itu artinya lu harus punya sabar seluas samudra, itu intinya. Sabar. Karena ngertinya cewek dia nggak akan 1 tambah Mas, 1 sabar, 2 sabar, enggak sabar. gitu, tapi kayak harus kayak Sabar. muter dulu. Mereka tuh kayak nggak tahu ya, suka berpetualangan, nggak mau langsung iya tuh nggak mau. Mereka pengen ada prosesnya buat menuju Dia iya gue gitu. lihat nih di FYP TikTok, cewek kalau minta maaf tuh muter-muter Oh, iya. baru I'm sorry. Sebenarnya Cowok langsung. dia udah bilang iya dalam hati, cuman dia puter-puterin kita dulu tuh sampai bener-bener. Apakah betul begitu teman seru CGV yang Enggak sih, walaupun Merasa itu. muter tetap enggak minta maaf.
Itulah cewek. Iya, iya. Iya kan? Iya. Iya, boleh, boleh. Gengsi. Boleh, boleh. Ya udah. Tipe lo sekarang. Yang tadi tuh ya, yang langsung ya kalau Ya. kalau minta diingetin. Terus apa Gue lagi? langsung aja nih. Kriteria lu. Kriteria gue sebenarnya kalau dulu Cewek. kalau dulu sebenarnya Oh ada enggak cewek. ya, Kriteria- cewek Oh cewek. harus banget diain kan gitu. Ya yang sabar, yang nurut, sayang sama anak kecil pastinya. Terus sama dia orangnya bisa apa ya? Bisa hidup apa adanya atas dirinya gitu loh. Bisa hidup apa adanya. Artinya apa? Gue pengen tuh cewek yang saat dunia lagi atau keadaan lagi gimana lagi Kacau, hektik, lagi glamor apa segala macam, dia tetap dengan apa adanya dia tapi punya value yang besar gitu loh. Artinya dia nggak ngikuti orang, juga dia tetap oke gitu, tetap apa ya, tetap excellent, tetap oke lah gitu kelihatannya. Nah kalau secara di rumah pasti kita butuh yang menenangkan ya kan, pasti butuh yang menenangkan, yang menggembirakan, yang nyambung pasti gitu sih. Yang ngobrolnya nyambung, tapi nggak cukup kalau cuma ngobrolnya nyambung kalau tipe gua, tapi juga harus dia berprasangka baik sama gua gitu. Wah, ini Fonzi pasti ini orang udah pada komen aja nih. Fonzi. Inilah jawaban dari Fonzi. Iya. Kriteria cowoknya Fonzi. Kriteria cowokku ya. Yang detail ya. Yang pasti nggak AFK satu. Nomor satu pasti nggak AFK. Bener Bos. lagi. Bos. Kalau main game Aneh AFK tuh ngeselin banget. Aneh, emang aneh. Orang AFK tuh aneh menurut gua. Ini Lanjut. personal banget ya kayaknya. Personal. Karena ya udah lanjut. Yang pasti baik. Baik. Basic ya, baik. Terus Wes nungguin banget ya orang-orang. aku bingung apa Yang lagi. cocok. Yang baik, sefrekuensi. Mhm. Jadi ngobrolnya nyambung. Aku suka yang humoris karena aku nggak ada lucu-lucunya kalau ngomong gitu. Kayak boring gitu, kayak nggak bisa bikin sesuatu jokes gitu. Jadi aku butuh yang humoris. Habis itu Yang bisa ngebedain skin. Apa? yang bisa Pokoknya ngetop upin mulu deh ya. Terus Fonzi. yang apa lagi ya, yang sepadan lah pastinya. Terus yang extrovert karena aku introvert. Jadi Wow. biar bisa saling Melengkapi. melengkapi. Jadi ini Iya. melengkapi untuk menyelaraskan. Aduh. kurang Ide. lagi. Kurang. Ja itu baru dikat Ja kalau yang kurang gitu Ja. Ya udah lanjut. Tapi udah pada ketemu belum? Ini kan judulnya Imam Tanpa Makmum. Kalian udah ketemu menarik belum? sekali dari sutradara kita. Udah ketemu belum Silakan. yang Siapa? sesuai dengan Fonzi dulu kriteria dong. Fonzi kalian? dulu deh, boleh Fonzi bener. dulu deh. Yang sesuai dengan kriteria Udah kalian. ketemu belum? Atau ini dulu? Jangan enggak belum. Nanti aku nanya 16 besok, tahun lagi. Besok PR kamu apa? Ntar aku tanya itu. Pokoknya besok nggak bisa. Besok sekolah enggak kamu? Iya. Aduh. Ya udah. Ntar aku tanya. Fonzi, udah ketemu belum? Yang untuk menjadi pasangan hidup selamanya gitu ya. Belum tahu sih. Oh belum. Belum tahu. Belum tahu. Oke. Kalau belum tahu, mudah-mudahan di sini ada yang tahu ya teman sendiri komen. Barangkali kan namanya juga. Raisa. Belum juga, masih mencari. Masih mencari. Berarti di sini ini semua ya, benar-benar imam tanpa makmum Tanpa semua. banget ya. Makmum tanpa imam. Lu sekarang, lu udah belum? Lagi gua sibuk gini siapa yang kuat? Waduh. Pertanyaan, Mak. Siapa yang Kuat. sama orang kayak Syakir wis. Langsung nih banyak yang komen, aku mau kak. Yang komen mau duluan dapat tiket nonton. Iya. Udah gampang. Pertanyaan selanjutnya. Seru sekali ngobrol hari ini, saya mah siap nih sampai maghrib. Seberapa penting restu orang tua buat kalian dalam hal mencari pasangan? Raisa dulu deh, ini udah dan kebetulan, Bapak Raisa mana? Mumpung Sumpah nggak ada. teman seru CGV, tadi yang kalau kalian denger halo-halo, itu bapaknya Raisa. Sumpah lagi teleponan. Beneran. Mau- Udah jangan diekspos. Gimana Raisa? Seberapa penting restu orang tua buat kalian dalam mencari pasangan? Penting banget.
karena aku dekat sama orang tua, otomatis sering cerita juga sama orang tua, bonding juga. Saya saking deketnya itu aku selalu ceritain pasangan aku ke orang tua gitu. Jadi mau nggak mau ya harus bisa dapat restunya orang tua, karena menurut aku tuh penting banget. Karena kan selain ridhonya ini Allah, harus ada ridho orang tua juga biar nikahnya tuh atau berpasangan tuh kan enak gitu ya. Jadinya nggak perlu apa ya bahasanya, pokoknya harus direstuin orang tua. Biar lempeng gitu ya. Iya, maksudnya biar berkah lah istilahnya. Ridho. Tapi ada yang nikah sama Ridho gagal juga. Wes, cerita lain gitu kayaknya. Karena gua anak laki ya. Iya. Kalau perempuan kan penting banget gitu. Karena wali nikah kan. Wali nikah. Kalau cowok kan bisa nikah sendiri, tapi sebenarnya lebih ke adab aja sih. Ya. Adab juga perlu kan. Tapi artinya kalau dalam agamaku di muslim memang kalau cowok mereka bisa menikahkan diri mereka sendiri gitu ya kan. Kalau perempuan harus dengan walinya. Jadi tapi menurut aku juga sangat penting Mas. Sangat penting dan di situ ya sebenarnya tantangan seseorang saat mau menikah kan gimana bisa meyakinkan kedua orang tuanya. Kalau dia belum bisa meyakinkan kedua orang tua ya bagaimana dia meyakinkan istri dan anak-anaknya nanti gitu. Jadi ya penting banget lah kalau bisa harus ada restu orang tua. Mantap. Fonzi, Penting sih pasti. penting. Kamu pasti bilang enggak, ini enggak AFK kok dia. Terus tuh kan Penting kami- karena kan aku mau pasti nanti pasangan aku sama keluarga aku tuh deket. Iya, Terus kita iya. bisa nongkrong bareng, bisa mabar, nobar. Wes, mabar, hidup mabar. Itu kabar. penting ya. Oke. Pertanyaan penting selanjutnya, Abi dan Aini. Seberapa penting bawa buku ke lokasi syuting? Kamu bawa buku nggak kemarin syuting? Kenapa nggak bawa? Kamu ada PR. Ada PR nggak kemarin pas? Kamu di lokasi syuting belajar nggak kemarin? Belajar nggak kemarin? Ayo ini ditonton sama Menteri Pendidikan loh. Wih, merasa nggak sibuk menteri kita. Nggak usah nonton. Ayo, Kamu buku bawa buku nggak kemarin? Enggak. Nggak. Abi bawa buku nggak? Kalau yang di syuting ini nggak bawa deh kayaknya. Nggak bawa. Nggak bawa. Iya nggak apa-apa udah. Ini juga ngerti kok. Aman. Lanjut kita pertanyaan selanjutnya. Tapi belajar nggak di lokasi? Belajar tapi ya. Belajar ya makasih. Belajar. Belajar Insya Allah. bagus. Sama Kak Syakir ya. Syakir sebagai film pertama pengorbanan apa yang udah lo lewatin dalam membuat film ini? Gosipnya habisin uang sekian. Ada tulisan soal ini males aku baca. Oh iya. Gak enak lah. Gak enak. Sombong kayak. Eh, Gimana bener nggak? Lo uang lo sisa berapa tuh di ATM? Anjir pernah sisa 6.000 apa ya kalau nggak salah? Gara-gara film ini. Kira-kira film ini. Gak yang nggak nonton. Wah, nggak paham Kacau banget pengorbanan sih. laki-laki lo. Gimana? Iya, gue emang Capri, cek Wes, Capri. tiba-tiba jadi zodiak. Jadi orang itu Pekerja keras ya, bukan dong. Pekerja keras ya kan. Apa Jadi pengorbanan memang lo di film ini? pengorbanan gue selalu yang penting memang tanggung jawab kepada orang gitu. Kalau ya nggak apa-apa diri gue harus misalnya di bawah asalkan memang gue bertanggung jawab gitu loh. Ya udah pada saat itu memang namanya film ya kan masih nggak murah, apalagi pada saat itu banyak hal yang nggak diduga karena sebenarnya kenapa sih kita bisa sebesar itu gitu. Itu plus promosi ya. Ya. Itu plus promosi gitu. Kalau produksinya aja kan mungkin sekitar 3 atau 4 lah gitu ya kan. Itu plus, sorry gua koma, plus hujan-hujan lah gitu kan. Iya, itu hujan-hujan segala macam akhirnya jadi harus extend ya kan. Jadi harus nambah hari dan banyak hal lah yang belum jadi banyak hal yang tak terduga selama syuting. Akhirnya yang tadinya cuma pengen pakai duit partner akhirnya harus keluar duit sendiri juga ya kan, namanya untuk karya sendiri. Sampai waktu itu anjir sisa 6.000 ini gue bilang, tapi gue ketawa udah lama banget anjir berapa tahun kali ya. Udah 5 tahun terakhir mungkin. Tapi itu nggak lama sih, alhamdulillah saya besoknya langsung apa namanya langsung isi lagi sih alhamdulillah gitu. Cuman ya udah seru aja gitu. Pernah segini nih. Pernah segini gitu. Nanti di akhir video ini kita akan lihat saldo ATM Syakir. Ya kan waktu itu nggak Yang sekarang. sekarang. Gimana? Yang sekarang. Ya, jangan. Pertanyaan selanjutnya. Dengar-dengar ini akan go internasional beneran? Alhamdulillah sudah. Oh, udah? Sudah. Gimana caranya tuh bisa begitu? Nggak tahu sumpah, gue ini bikin film ini
satu ya niat apa ya, pasrah aja gitu sebenarnya. Udah masuk bioskop, masuk CGV dan lain-lain itu sudah bersyukur kan. Pasti repot banget kan. Ya harus punya satu badan yang belum membangun relasi segala macem. Ya itu rata-rata orang-orang yang udah umur 40 tahun, 30 tahun gitu. Nah ini alhamdulillah masih di umur 21 tahun bisa masuk, itu aja sudah bersyukur sebenarnya. Toh pun iya, hasilnya gue serahin sama yang di atas gitu, sama yang Maha Kuasa pastinya. Tapi kemarin tiba-tiba tanggal 5 Oktober ya. Sebelum 5 Oktober itu tanggal 3 atau tanggal 2 Oktober dari KBRI Beirut nelpon tuh. Nelpon ke Raisa dulu awalnya ya kan. Gue sebenarnya dapetnya dari dia nih, mungkin salah satu partner dia lihat dia main film, dia bilang itu produsernya siapa, sutradaranya. Terus dikasih lah nomor gue ya kan. Akhirnya dibilang mau buat ditayangin di Beirut, sama nanti di 1 November itu ditayangin di ada anniversary Indonesia dengan sekitar 10 negara besar lah, kayak Korea, Turki, Australia, terus Meksiko, terus banyak lah pokoknya 10 negara persahabatan kita anniversary. Nah di situ mau diputarkan juga di depan delegasi mereka film Imam Tanpa Makmum gitu. Kalau kemarin depan mahasiswa di American University gitu. Gokil bro. Dan ya itu nggak nyangka juga, dan terima kasih juga gitu ya kan. Terima kasih Raisa. Iya luar biasa juga gitu ya kan. Karena memang Raisa ini juga salah satu mungkin Tidak kita edit. Suaranya masuk. Kita edit. boleh dimatiin ya, dimatiin aja. Iya di silent aja. Silent aja. Mantap sekali. Nah ya terus ya udah akhirnya oh ini serius nih, bener apa enggak? Gue kan juga cek dulu ya kan, kan sekarang juga banyak yang mesti nggak bener gitu. Akhirnya ya udah kata mereka perlu kita kirimkan surat resmi dari KBRI gitu. Udah akhirnya dikirim surat resmi dari KBRI, dari Kedutaan Besar Indonesia di sana. Wah gue cek ya kan, wah bener nih gitu ya kan. Gue udah profiling juga, oh bener nih memang dia ketua bidang budaya di sana gitu, di KBRI sana. Ya udah akhirnya kita menyambung kerjasama, dan kita bilang bahwa ke depan film-film Indonesia yang berbudaya juga kita akan lempar bukan cuma ke Beirut tapi ke seluruh KBRI di seluruh negara. Jadi kita akan buat dan kita akan distribusikan gitu. Jadi OTW lah. Amin. Kita sudah masuk ke ini pertama kali ini saya mengaku Reza jangan diedit. Pertama kalinya dalam sejarah saya ngonten di CGV. Pertanyaannya selesai semua. Keren banget nih film. Pertanyaan terakhir, masing-masing ya jawab ya. Dari Raisa dulu ya. Sampaikan apa yang mau Raisa sampaikan ke karakternya Raisa di film. Zahra, please tolong buka mata kamu tuh nggak dilihat sama Imam, jangan. Kamu tuh dicuekin sama Imam, tolong buka mata cari yang lain. Dah gitu aja, makasih. Masih banyak sayur di Masih banyak ikan di laut, sayur. Iya maksud saya itu. Oke, Zahra. Tolong Zahra, buka mata. Buka matamu. Buka. Dah. Syakir buat Imam. Buat Imam jangan kebanyakan milih. Buat Imam dan buat diriku. Dan saya semoga bisa segera menemukan pilihan yang tepat, yang bisa sabar atas segala kerendeman dirimu. Karena gue yakin Imam ini sebenarnya niatnya tulus, cuman karena dia beda dari yang lain aja, akhirnya mungkin gak semua orang bisa menerima dia. Jadi semangat Imam untuk mencari makmum hidupmu. Semangat Imam. Apaan sih? Apa ya buat Naira? Jangan spoiler. Tenang aja, kita blip pokoknya kalau benar. Jaga kesehatan, biar sehat terus maksudnya. Kita blip gitu. Pas. Nyaris untung belum diomongin. Kita siap di komen habis-habisan sama Faisal Fonzi. Kenapa lainnya Fonzi di blip? Ntar gue balas. Karena itu spoiler, bro. Oke, Terima kasih. itu dia. Abi, karakter kamu siapa namanya? Kamu mau sampaikan apa ke karakter kamu? Tetap semangat buat Babam, terus berjuang juga meskipun ya gitu dia tinggal di jalanan. Dan patah semangat lah ya. Iya, jangan patah semangat. Tetaplah
Ini yang udah gede jawabannya begini yang Memang itu kok tujuan saya. Amy, Ling, kamu pengen ngomong apa sama Ling? Senang selalu dan juga jangan putus asa soalnya kan Soalnya kan aku nungguin nih. spoiler. Nggak apa-apa, sebentar ntar aku beli, sumpah. Jangan. Ya udah kalau kamu nggak ngomong, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman sudah ngobrol seru bareng. Terima kasih segenap Thank you. Subscribe kalau mau subscribe itu urusan lo, gue nggak mau maksa. Like kalau emang lo suka, kalau nggak juga nggak usah di like, gue juga nggak perlu like dari lo. Komen tadi kalau emang lo merasa lo adalah jodohnya Fonzi. Yang penting nontonnya di CGV, jangan di bioskop lain. Terima kasih. Kamu mau ngomong, silakan. Enggak, soalnya ada yang sedih nanti. Nanti kamu Ada yang sedih. kamu ngomongin ya kamera ya. Jangan. Siapa yang sedih? Jadi mau ngomong nggak? kamu? Yang sedih siapa? Amy. Wait, Ada yang ngomong. Ada yang sedih katanya. ada internal jokes. Dia ternyata tak. Hostnya nggak diajak. Iya. Itu spoiler. Jadi dia takut. Dia bukan takut spoiler ya ternyata tadi. Dia takut menyakiti hati Naira saat bicara itu. Oke. Luar biasa. Bisa dicontoh ya Ling kan, kamu jadi Ling kan, keren sekali aktingnya. Kita tunggu di CGV doang dah lah, nggak usah nonton di mana. Oke. Sip. Halo teman seru CGV, nonton film Imam Tanpa Makmum. tanggal 19 Oktober di CGV.